memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ke-71 Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus tahun 2016, Pondok Pesantren Nurul Hikmah, Tubanan, Surabaya, segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan barisannya. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan paling kanan. Hormat kepada komandan upacara. Hormat. Gerak. Gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada komandan upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Kepada inspektur upacara. Gerak. Terus. Gerak. Terus. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor. Upacara bendera telah siap dilaksanakan. Laporan selesai. Siap laksanakan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Kepada para pahlawan dan pejuang kita, mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah proklamasi oleh Inspektur Upacara. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanah, semua bagian istirahat tempat. Gerak. Kepada seluruh peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama telah diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus tahun 1945 yang ke-71 di tahun 2016 ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kita patut bersyukur yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah dilahirkan dan diberi kesempatan dianugerahi untuk bisa hidup dan menginjak berdiam diri di negeri pertiwi yang kita cintai ini. Karena negara Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang paling indah, yang paling baik, yang paling elok. Oleh karena itu, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW pada masa beliau waktu masih hidup kepada para sahabatnya, diantaranya yaitu, wahai para sahabatku, nanti di akhir zaman akan ada suatu negara yang mana negara itu akan sanggup dan bisa menaungi seluruh negara-negara yang ada di atas bumi. Jadi negara itu bukan hanya melindungi tanah airnya saja, tetapi bisa melindungi dan mengayomi, menaungi seluruh negara-negara yang ada di atas bumi. Maka salah satu sahabat itu bertanya, negara mana itu ya Rasulullah? Sesungguhnya aku dan kamu, wahai sahabat, tidak akan tahu pada zaman itu masanya. Karena apa? Namun ciri-cirinya, negara itu mempunyai beberapa ciri-ciri. Di antaranya satu, negara itu adalah negara yang berkebangsaan. Yang kedua, agama Islam masuk di negara tersebut dengan cara yang damai, artinya tidak melalui peperangan. Yang ketiga, negara tersebut penduduknya rata-rata tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang keempat, mempunyai kekayaan yang tidak akan dimiliki oleh negara-negara yang lain, yang mana suatu saat akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, negara itu bukan negara Islam tetapi negara yang berkepulauan. Jadi negara itu negara berkepulauan, bukan satu negara yang kumpul, itu tidak. Kemudian yang keenam, negara itu mempunyai tata krama yang tinggi dalam menata bahasanya. Tidak seperti dengan negara-negara lain. Mari kita bayangkan bahwa negara Indonesia ini rakyat jelata mempunyai bahasa sendiri terhadap atasannya. Anak kecil juga mempunyai bahasa tata krama sendiri terhadap orang tuanya. Orang biasa mempunyai bahasa tata krama sendiri dengan para rajanya. Bahasa yang seperti ini tidak pernah dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi yang disampaikan Rasulullah SAW waktu itu adalah negara tersebut adalah negara yang nanti suatu hari akan bisa menaungi dan melindungi seluruh negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, kalau kita mengingat sejarah Indonesia itu terdiri dari 9 huruf, yaitu huruf INDU dan seterusnya. Kemudian Nusantara mempunyai 9 huruf, Sriwijaya mempunyai 9 huruf, Majapahit mempunyai 9 huruf, Gajah Mada mempunyai 9 huruf, Sangsekerta mempunyai 9 huruf, Borobudur mempunyai 9 huruf, Prambanan mempunyai 9 huruf, Demokrasi memiliki 9 huruf, dan Pancasila juga memiliki 9 huruf.
Oleh karena itu, kemerdekaan ini kalau kita tinjau dari sebuah nama Indonesia, I itu adalah berarti 9, N berarti 14, D berarti 4, O berarti 15, N berarti 14, E berarti 5, S berarti 19, I berarti 9, dan A berarti 1. Yang mana kesemuanya Indonesia. Di antara angka-angka di situ hanya ada tertera 4 angka rata-rata, yaitu angka 1, angka 9, angka 4, dan angka 5. Oleh karena itu kemerdekaan Indonesia tepatlah jatuh pada tahun 1945 adalah bukan suatu kebetulan, tetapi itu adalah benar-benar anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Indonesia itu kalau dijumlah dari segi angka-angka tadi berjumlah 90. Di dalam Al-Qur'an surat yang ke-90 di situ adalah surat Al-Balad, yang artinya Al-Balad itu adalah negeri. Tentu ini bukan suatu kebetulan. Ini semua adalah karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini juga adalah jawaban terhadap hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa akan ada negeri di atas awan, yaitu bernama samudra, yang dikelilingi air dan menghasilkan banyak ulama. Ternyata negara itu adalah negara Indonesia. Jadi kita patut bersyukur kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berdiri di tanah air negara Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, marilah kemerdekaan ini kita isi dengan sesuatu hal-hal yang positif. Kita perjuangkan untuk bangsa dan negara dan diwariskan kepada anak cucu kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Merdeka. Las
Pembacaan doa oleh petugas upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kami sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan 17 Agustus 1945. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada para arwah pahlawan kami rahmat dan pengampunan. Terimalah pengorbanan jiwa raganya ya Allah. Tempatkanlah para pahlawan kami di tempat yang tinggi yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami panjang umur dan kesehatan agar kami senantiasa dapat menjaga negeri-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada guru-guru kami panjang umur dan kesehatan agar guru-guru kami senantiasa dapat membimbing kami menuju jalan-Nya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah orang tua kami panjang umur dan kesehatan agar orang tua kami senantiasa bisa mendoakan kami agar kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pondok pesantren ini ya Allah, Nurul Hikmah ini ya Allah, semakin jaya agar selalu dapat menjaga dan melestarikan warisan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada para santri pondok pesantren Nurul Hikmah ini ya Allah ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikanlah kepada para ustaz dan pengurus pondok ini kesehatan dan panjang umur agar senantiasa bisa mengabdi kepada pondok yang kami cintai ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah dan peliharalah tanah air ini, lindungi dan selamatkanlah agar kami dapat bernaung di negeri ini untuk menjalankan perintah-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara bendera telah selesai. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Inspektur Upacara, semangat! Gerak! 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 Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara. Pengumuman, pasukan diistirahatkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman untuk kegiatan memperingati 17 Agustus tahun 2016 Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Yang pertama yaitu setelah upacara pada pagi hari ini, yaitu diteruskan dengan lomba yang akan dipandu oleh santri Ponpes Nurul Hikmah. Kemudian nanti akan diteruskan lomba panjat pinang. Kemudian nanti akan ditutup pada tanggal 27 Agustus 2016. Di sini akan diadakan pentas seni yang akan menampilkan kreasi dari santri pondok dan juga TK Al-Mahmudi, dan nanti akan ada sumbangan dari warga sekitar. Itu sebagai pengumuman pada hari ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan peserta upacara kepada Komandan Upacara. Komandan upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Paringi memori internet. Game 16. Kok kuat? Sak terus ini. Jadi kosongi. Oh, kosongi dhisik. Tapi katon